Mantan Wakapolri Komjen Purn Okroseno menyoroti laporan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang mengakibatkan Roy Suryo, Horismon Sianipar, dan Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menjadi tersangka. Dia menilai isi laporan Jokowi pada 30 April 2025 yang lalu tidak jelas. Adapun pernyataan Okroseno disampaikan setelah diperiksa sebagai saksi ahli hukum acara pidana Roy Suryo CS oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 12 Februari 2026. Dia menganggap laporan Jokowi telah melanggar pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan 2 KUHP baru karena tidak ada penjelasan detail terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dialami mantan wali kota Solo atas tuduhan ijazah palsu dari Roy Suryo CS. Selain itu, Okroseno juga mengungkapkan tidak mungkin pelapor melaporkan lebih dari satu orang dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari satu. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan, hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya katanya. Okroseno juga menganggap penyidik dari Polda Metro Jaya melanggar ketentuan dalam KUHP lama maupun baru terkait pembagian klaster para tersangka. Dia menegaskan pembagian semacam itu tidak diatur dalam KUHP lama atau baru. Diketahui, Roy Suryo CS masuk dalam klaster 2 kasus ini, sementara klaster pertama yaitu Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Namun, khusus Egy dan Damai, status tersangka terhadap mereka telah dicabut setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada 13 Januari 2025 lalu. Penghentian penyidikan ini setelah mereka mengajukan keadilan restoratif atau restoratif justice yang disebut juga disetujui oleh Jokowi. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama itu tidak ada juga secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru maupun lama. Yang ada ya pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dan pembantuan tindakan pidana, kata Okroseno. Jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan model baru yang justru akan merusak penyidikan di Indonesia emas 2045, sambungnya. Okroseno juga menyoroti pasal yang disangkakan terhadap Roy Suryo CS yang menurutnya melanggar pasal 63 KUHP. Dia menegaskan ketika ada tersangka yang melakukan tindak pidana umum dan khusus, maka pasal yang disangkakan yaitu terkait tindakan pidana khusus. Okroseno turut menyuruti SP3 yang diterbitkan kepada Egy dan Damai di mana seharusnya hal tersebut turut berlaku bagi tersangka lainnya. Hal tersebut lantaran 8 orang ditetapkan sebagai tersangka karena satu laporan dari Jokowi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3, yang lain enggak, karena perhentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, itu alasannya juga harus jelas tuturnya. Sebagai informasi, pemeriksa terhadap saksi ahli ini dalam rangka penyidikan Polda Metro Jaya melengkapi berkas perkara Roy Suryo CS yang sempat dikembalikan oleh Kejaksaan. Hal itu sempat disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto pada Sabtu 7 Februari 2026 lalu. Pemeriksaan berkas perkara oleh Kejaksaan itu suatu hal yang wajar, dikembalikan lagi artinya masih ada kekurangan mungkin ketelitian dari penyidik katanya. Yang pasti adalah pendalaman terhadap saksi, terhadap beberapa ahli, sambungnya. Ia menyebutkan berkas perkara akan kembali dilimpahkan ke Kejaksaan setelah penyidik merampungkan pemeriksaan saksi dan ahli. Nah, ini nanti setelah dilengkapi oleh penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU, ucap Budi. Di sisi lain, Roy Suryo CS sejauh ini telah mengajukan 6 saksi yang terdiri dari saksi ahli dan saksi fakta. Adapun saksi ahli yang telah diajukan yakni mantan Ketua Komisi Informasi Publik atau KIP, Jakarta sekaligus ex-relawan Jokowi, Yulianto Widi Raharjo, pengamat kebijakan publik, Bonatua Silahi, budayawan, Muhammad Sobari, ex-Wakapolri, Komjen Purn Pol Okroseno, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Sementara saksi fakta yaitu aktivis sekaligus jurnalis senior Edi Mulyadi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa merupakan tersangka tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mereka dijerat pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 Jungto, pasal 48 ayat 1, pasal 35 Jungto, pasal 51 ayat 1, pasal 27A Jungto, pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Jungto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Adapun penetapan tersangka terhadap mereka berdasarkan pelaporan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu. Pemeriksaan lanjutan kasus tudingan ijazah palsu terhadap mantan Presiden Joko Widodo Jokowi masih terus berlanjut. Setelah Rabu 11 Februari 2026, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Jokowi di Mapolresta Solo selama 2,5 jam dengan 10 pertanyaan. Hari ini Kamis 12 Februari 2026 giliran ex-wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Wakapolri Komjen Purn Ugroseno yang diperiksa. Ugroseno akan menjadi saksi meringankan untuk Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Jahmadi Girsang mengatakan Ugroseno akan memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli kepolisian dan ahli hukum acara pidana. Ugroseno sebagai red ahli kepolisian dan ahli hukum acara pidana. Ini kita nantikan dan jangan Anda lupakan itu. Tanggal 12 Februari tahun 2026 ya jadwalnya. Ucap Jahmadi Girsang di Jakarta, Selasa 10 Februari 2026, dikutip dari tribunjakarta.com. Rocky Gerung dan Bonatua Silalahi sudah diperiksa. Tak hanya Ugroseno, rencananya akan ada 3 orang lainnya yang akan menjadi saksi meringankan yang diajukan kubu Roy Suryo CS. Sebelumnya, sejumlah saksi ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo CS sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Mereka diantaranya Rocky Gerung, Bonatua Silalahi, ahli software engineering Leon Lidya, dan lainnya. Di lain pihak, penyidik Polda Metro Jaya pun saat ini bergerak di wilayah Yogyakarta dan Surakarta dalam rangka melengkapi berkas perkara Roy Suryo CS, termasuk memeriksa Jokowi di Mapolresta Solo pada Rabu 11 Februari 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto pemeriksaan terhadap Jokowi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang dikembalikan Jaksa Penuntut Umum. Pengembalian berkas kepada penyidik dikenal dengan istilah P19. Di mana kepolisian harus melengkapi berkas yang kurang sebelum nantinya ditingkatkan ke P21 atau berkas dinyatakan lengkap. Pemeriksaan, red untuk pemenuhan sesuai petunjuk dari Jaksa Peneliti, ucap Budi. Kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo Jokowi masih bergulir di kepolisian. Polda Metro Jaya yang menangani kasus itu pada awalnya menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi yang dibagi menjadi 2 klaster. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Namun belakangan, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah tak lagi menjadi tersangka setelah mengajukan restoratif justice RJ. Sementara itu, dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Saat ini, berkas perkara yang menjerat Roy Suryo CS berstatus P19 atau harus dilengkapi penyidik setelah sebelumnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan garis miring atau pasal 311 KUHP dan garis miring atau pasal 27A Junto, pasal 32 Junto, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ET). Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.